Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Barakah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jamaah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika di sebuah kota Basrah ada seorang alim yang menjumpai ada seorang ahli ibadah yang sedang menangis, sehingga tangisnya membuat keheranan si orang alim tadi. Kemudian orang alim tadi bertanya kepada ahli ibadah yang sedang menangis, apa gerangan sebabnya yang menjadikan engkau menangis seperti ini wahai ahli ibadah? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban ahli ibadah yang sedang menangis tadi adalah, aku sedih menangisi luputnya usiaku dan hari-hari yang telah berlalu dari hadapanku. Dan aku sadar bahwa ajalku semakin dekat, namun amalan-amalanku belumlah berarti apa-apa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesedihan seorang hamba yang dhaif, sebuah kesadaran akan keterbatasan, sementara segala amal perbuatan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki umur yang terbatas. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan bekal atas keterbatasan usia yang kita miliki? Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini ada beberapa poin yang khatib ingin sampaikan terkait dengan bekal yang harus kita persiapkan dengan keterbatasan usia yang kita miliki. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang pertama yang harus kita persiapkan dalam rangka menghadapi kematian dengan terbatasnya usia yang kita miliki hari ini adalah kesolehan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bekal kesolehan ini jelas Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang khatib bacakan dalam muqaddimah tadi. Dalam surah Al-Mu'min ayat 8 Allah kalamkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kalamkan di dalam surah Al-Mu'min ayat 8. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah mereka jannati adnin allati wa'adtahum, ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan. Waman solaha min abaihim, dan ikut sertakan juga engkau masukkan ke dalam surga mereka-mereka yang soleh min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan hidup mereka, wa zuriyatihim, anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bekal kesolehan ini menjadi salah satu kunci yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah salat yang kita lakukan, ada untayan doa, untayan kalimat yang kita bacakan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan ini selalu kita baca di dalam tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Yang merahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa fa innakum idza qultumuha, maka sesungguhnya jika kamu membaca doa ini, idza qultumuha asobat kulla abdin lillahi salihin fis samai wal ard, maka sungguh ucapan doa yang engkau bacakan dalam tasyahud tadi, dalam untayan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, sungguh akan memberikan bekas termasuk doa ini kepada mereka-mereka kulla abdin lillahi salihin, setiap hamba-hamba Allah yang soleh, fis samai wal ard, di langit dan di bumi, akan masuk dalam kelompok untayan doa-doa yang dibacakan oleh mereka yang melaksanakan ibadah salat. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Tirmizi dan Al-Hakim menyebutkan, menjelaskan, man arada ay yahza bihadas salam alladhi yusallimuhul khalqa fis salati falyakun abadan salihan. Barang siapa yang ingin mendapatkan, barang siapa yang ingin menerima bihadas salam, dengan doa keselamatan ini, alladzi yusallimuhul khalqa fis shalah, yang dibacakan oleh mereka-mereka yang melaksanakan ibadah salat, falyakun abadan salihan, maka mau tidak mau rahasianya, kuncinya adalah kita harus menjadi bagian dari hamba-hamba yang soleh. Wa illa hurima hadzal fadlal azim, maka kalau seandainya kita tidak masuk dalam kelompok hamba-hamba yang soleh, maka sungguh tidak pantas bagi kita untuk menerima untayan doa-doa yang agung ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bekal yang pertama yang harus kita persiapkan terkait dengan keterbatasan usia kita. Haruslah kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang selalu melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang kedua, bekal yang harus kita persiapkan dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan usia kita adalah kesolehan sebagai orang tua. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru, adapun dinding rumah itu, fakana li gulamaini yatimaini, adalah rumah itu milik dua orang anak yatim fil Madinah, di kota Madinah. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah bangunan dinding itu ada harta peninggalan bagi mereka. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah ayahnya, bapaknya dari kedua anak yatim ini adalah orang soleh. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca, kalau kita buka asbabun nuzul dari Al-Kahfi ayat 82 ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya dalam episode perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa terheran, mengundang pertanyaan kepada Nabi Khidir atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ketika mereka tiba di sebuah kampung, yang kampung itu mereka ditolak kedatangannya, tetapi kemudian Nabi Khidir malah membangunkan dinding rumah di atas bangunan. Maka ketika ditanya kenapa Nabi Khidir membangunkan bangunan ini di atas rumah itu, maka jawaban Nabi Khidir adalah bahwa bangunan ini adalah milik kedua anak yatim ini. Maka atas jawaban ini kemudian Nabi Musa mengusulkan untuk meminta upah atas pembangunan dinding rumah yang dibangun oleh Nabi Khidir ini. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata rahasia di balik kenapa Nabi Khidir membangunkan dinding rumah di atas bangunan rumah kedua anak yatim ini, Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, karena sesungguhnya ayah kedua anak ini adalah orang soleh. Inilah yang kemudian mengantarkan kenapa Nabi Khidir membangunkan rumah di atas lahan kedua anak yatim tadi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa kesolehan seorang ayah, kesolehan seorang bapak, kesolehan seorang laki-laki yang soleh akan membuat keturunannya terjaga dan akan termasuk juga mendapatkan keberkahan dari ibadah-ibadah yang dilakukannya. Kesolehan seorang ayah akan memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kesolehan seorang ayah akan mengangkat derajat keluarganya hingga derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun di bulan Zulhijjah ini kita diingatkan dengan episode kesolehan seorang ayah dan anaknya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Ismail, yang kemudian kesolehannya masih kita ikuti hingga saat ini. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal yang kedua yang harus kita persiapkan terkait dengan keterbatasan usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang selanjutnya yang ketiga adalah harusnya kita senantiasa menjadi pelopor atas kebaikan-kebaikan. Nabi jelaskan di dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi pelopor. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, kita menjadi pelopor dalam kebaikan yang kemudian seandainya kebaikan yang kita lakukan kemudian diikuti oleh mereka-mereka yang melakukannya, yang mencontoh kebaikan yang kita ikuti, sungguh kebaikan yang kita lakukan akan ditambah dengan nilai kebaikan-kebaikan mereka yang mengikuti kita tanpa mengurangi sedikit pun nilai kebaikan dari mereka yang mengikuti kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bekal yang harus kita persiapkan dalam rangka menghadapi keterbatasan usia kita ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam salah satu hadisnya, menyebutkan sesungguhnya amalan-amalan yang memberikan manfaat yang luas untuk umat, itulah amalan-amalan yang kelak akan kita menerima balasannya walaupun kita telah meninggal dunia.
Nabi jelaskan sesungguhnya ilmu yang kita ajarkan kemudian disebarkan, kemudian anak soleh yang kita tinggalkan, yang kemudian dia berbakti kepada orang tuanya, mushaf Al-Quran yang kita wariskan, masjid-masjid yang kita bangun, rumah-rumah bagi Ibnu Sabil yang kita tinggalkan, sungai-sungai yang kita alirkan, dan sedekah yang kita keluarkan, semuanya akan kembali kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mari sama kita kumpulkan bekal sebaik-baiknya, bekal kesolehan kita dalam keterbatasan usia kita ini. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini sebagai penghujung bulan di tahun 1443 Hijriah ini dapat kita jadikan sebagai momentum perbaikan diri kita, momentum peningkatan kualitas ibadah kita, dan momentum kita untuk meneladani kesolehan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli